lagi di self journaling day 10. Ya ini udah bolong banyak hari, kayaknya hampir seminggu nggak rekam lagi, dikarenakan waktu dan tenaga yang tidak cukup, capek, terus sama tingkat kemalasan yang sudah mulai meningkat. Suara habis nih. Oke, jadi mumpung lagi ingat dan niat, kita mulai lagi. Ini muka agak bare face, bukan agak sih, mukanya ini bare face banget, cuman pakai serum sama moisturizer doang sih. Karena tadinya cuma ini mau ngambil bolen, habis itu pulang. So, apa ya yang mau diomongin ya hari ini ya? Ya mungkin hari ini aku kegiatan mau ngapain aja, terus paling cerita-cerita tentang apa yang bisa disyukuri, dan bisa dipelajari lah dari akhir-akhir ini mungkin. Gitu. Oke, mari kita mulai dari kegiatan hari ini. Hari ini aku mau ngambil bolen, habis itu aku pulang mau kerja. Karena ini hari kejepit kan sebenarnya, agak mager tapi ya sudah. Terus mungkin malam ada kegiatan gereja, perkumpulan gitu kayak kopsel lah, komunitas lingkungan gitu. Terus udah kayaknya mau OR hari ini tapi kayaknya nggak ada waktu, nggak sempet. Lagi ya itu. Apa yang bisa dipelajari atau apa yang kurasakan? Malah kurasakan kayaknya akhir-akhir ini lagi tidak begitu happy, tidak semangat seperti biasanya. Nggak tahu kenapa, kayak ya udah aja, diem aja dari tadi. Aku nggak tahu apa yang bikin galau, apa yang bikin kepikiran, apa yang tidak bikin senang. Nah, itu jujur aku masih belum tahu. Entah karena capek atau entah karena pinginnya happy, maksudnya pinginnya santai. Tapi nggak juga, nggak tahu sih. Ini makanya aku bingung sendiri, kayak apa yang harus aku explore dari perasaanku. Kenapa aku bisa kayak begini? Aku nggak tahu ya. Kayak ya udah aja gitu. Apakah mungkin karena lagi capek atau emang karena lagi ya nggak ceria juga? Karena kan kayaknya kalau mau ceria tiap hari kan tidaklah mudah, sejujurnya. Susah untuk menjadi ceria. Aku mencoba untuk menjadi ceria, tapi ada saatnya kayak capek dan hanya ingin berdiam diri dan nggak ngapa-ngapain gitu. Mungkin sempat masih kepikiran pria yang kemarin, bukan pria tapi pria yang kemarin, yang dari kemarin aku selalu struggle. Sudah hilang tapi kadang suka muncul lagi sesekali. Terus kayak semalam ke bawah mimpi. Lebay banget anjir. Apa sih sampai ke bawah mimpi? Tapi ya ke bawah mimpinya tuh cuman kayak perbaiki laptop doang. Jadi kayak nggak tahu sih. Jadi datang buat perbaiki laptop, terus kebetulan aku emang lumayan jago IT di dalam mimpi itu. Terus nggak tahu gimana ketika mau dibantuin gitu kok jadi ramenya tuh kayak aku kan mungkin ngeset waktu terus kayak jadi pindah. Ini ceritanya setnya tuh di dalam kampus ya, kayak kampus apa lingkungan kerja gitu. Jadi aku pindah ke area yang kayak semacam kafetaria atau lounge. Aku bawa semua alatku kayak laptop segala macem, kayak hacker gitu lah, kayak anak IT jago gitu. Terus dia juga akhirnya nggak lama bawa, tapi lama-lama jadi banyak yang ngumpul, ngeliatin gitu, jadi kayak turnamen, nggak jelas banget.
tapi akhir-akhirnya nggak ada yang bisa aku perbaiki. Kayak nggak tahu stepnya kayak panjang atau lama, atau kayak aku terlalu apa sih, santai-santai kayak mengulur waktu. Akhirnya belum mulai itu action untuk memperbaiki itu, masanya sudah keburu bubar. Terus udah nggak lama bangun. Bingung sih, kayak ini apa sih? Nggak jelas. Itu sih, terus ya mungkin jadinya tanpa sadar, mungkin karena itu aku jadi memikir ulang, kayak mengenang kemarin tuh seperti apa, terus mungkin jadinya muncul sedikit kesedihan, menyayangkan aja seperti biasa. Tapi menghibur diri dengan kayaknya lu nggak bakal bisa juga deh kalau sama yang ini gitu. Kayak kalau lu kalau lu bakal lama ini juga lu nggak bakal bahagia, kayak gitu itulah. Jadi ya sudah, dikebaskan saja hati ini gitu. Ya gitu, dikebaskan saja. Jadi ya udahlah, kita coba cari yang lain. Dan aku juga jadinya mikir kayak merit begini gimana caranya ya. Aku sempat baca ada komen orang kayak ketika nanti udah ada yang serius, kan kita cari yang serius, tapi ketika bener-bener diseriusin kita yang kabur. Dan aku udah tahapnya kayak di tahap itu, kayak kalau nanti ternyata pacaran dan dia beneran mau serius, akunya mau nggak, jangan-jangan malah takut lagi kabur, kayak aku belum siap merit, padahal di umur ini yang aku udah harusnya udah merit gitu. Kayak wah, plot twist ya. Ya ini sih, ini juga aku bingung sih, kayak aku kayaknya emang secara pribadi juga ya, makanya Tuhan kasih aku untuk tidak jadi dengan pria-pria itu, karena kayaknya aku masih pingin mencoba hal yang lain dengan sendiri gitu. Kayak pada saat single ini gitu, emangnya lu nggak bisa dicobain itu saat lu udah punya pacar atau udah married? Mungkin kayaknya tidak. Kemungkinan besar tidak, karena ketika kalau sudah married, fokusmu akan fokus ke keluarga, anak, cari uang. Terus ketika kamu mau berhappy sendiri, dan itu kamu pasti akan susah gitu. Kalau mentalmu belum siap dan kamu belum puas mungkin dengan masa-masa kesendirianmu, itu akan jadi beban. Jadi ya aku pingin punya pacar, pingin married, tapi jiwaku kayaknya masih belum mau married ya. Somehow kayak motivasi untuk menikah aku masih belum tahu, dan aku juga belum menemukan orang yang cocok ini yang energinya sama, belum bisa dapet. Kayak energinya sepadan gitu, maksudnya aku capek, dia capek, kayak nggak terlalu, satu yang nggak terlalu pendiam, yang satu nggak terlalu nggak terlalu ekstra mungkin, atau ya itu membiasakan diri aja sih. Kayak aku butuh pertemuan dengan pria ini tuh dengan natural dan alami, tidak dengan dating apps itu, karena kayaknya itu sangat tidak natural. Memang butuh, tapi ternyata pas aku coba, ternyata aku butuh yang alami, pertemuan yang alami itu sih. Jadi aku nggak mau mencari-cari lagi dengan heboh dan dengan gencar. Jadi aku fokus aja mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ngomong ke sini oke lah. Ini kayaknya udah agak terlalu jauh. Itu sih perasaanku sekarang. Jadi kayaknya again mungkin menggalau gitu. Jadinya aku tidak bahagia. Padahal kemarin aku udah senang happy ya. Tapi makin kesini kayak jadi bukan makin kesini sih. Hari
ini kayaknya. Kalau kemarin aku udah seneng ya oke lah, tapi memang banyak diam juga karena mungkin lelah dan atau apa aku juga nggak tahu ya. Terus ya mungkin time will heal lah. Ini lagi masa-masanya pemulihan, mencintai diri sendiri dan menikmati kesendirian, walaupun kadang sedikit-sedikit masih suka mencari-cari pria itu, tapi kayaknya udah jauh berkurang lah. Ya insecure juga ada, kayak apakah memang aku yang kurang baik, tampilan visualku secara looks tidak cakep banget ya, memang sih kayak dibandingkan sama cewek-cewek lain kan ya, aku siapalah gitu kan. Banyak banget cewek yang menurutku tuh cantik semuanya sih, bukan banyak. Kalau banyak berarti ada enggak ya aku merasa ya ada nggak sih emang yang mau sama gue. Kalaupun emang gue mau sama orang gitu masih berani milih-milih gitu siapa gue. Aku harus jadi di sini aku juga harus self awareness, kayak seberapa annoying diriku, dan aku merasa diriku tuh lumayan annoying dan lumayan keras kepala, arogan. Memang tidak terlihat dari luar, tapi dari pola pikirku yang terdalam itu aku agak arogan in some way. Jadi aku mau coba banyakin mendengar ini dan itu, podcast atau apa, kayak melihat orang-orang tarik positifnya lah gitu. Oke, terus kalau dibilang sekarang udah yang negatifnya, terus apa yang positifnya? Apa yang bisa bikin aku tuh menikmati hidup dan bersyukur? Untuk hari ini ya. Kalau kemarin ya hari ini, karena kemarin udah lewat dan aku tidak bisa mengambil yang kemarin. Aku bersyukur karena aku masih bisa melakukan sesuatu kegiatan sendiri dengan tanpa beban, dengan tanpa kesulitan. Kayak aku mau dari sisi sini aja lah ngobrolnya. Oke, aku senang ketika aku bisa melakukan sesuatu tanpa kesulitan, tanpa perlu bantuan orang yang bagaimana. Jadi aku bersyukur akan hal itu. Aku bersyukur akan aku diberi kesehatan sampai sekarang, dan aku memang aku menyadari kesehatanku memang kayak GERD agak lumayan ya, tapi nggak yang sampai dirawat di rumah sakit dan merepotkan orang gitu. Aku sangat senang dan ya aku bersyukur tidak semuanya kayak gitu, banyak yang gampang sakit kan. Jadi ini aku bersyukur dengan imunku yang lumayan banyak, Tuhan masih kasih aku kesehatan yang begitu berlimpah. Terus aku juga kemarin sempat jalan-jalan sama kedua orang tua dan sama Dogi, sama anjingku. Dan aku bersyukur aku masih bisa melewati momen-momen kebersamaan lah sama mereka. Mereka ini maksudnya orang tua. Nggak semuanya bisa dan nggak semuanya bisa happy lah dengan seperti yang aku kemarin alami gitu. Jadi semakin kesini aku merasa ternyata spending waktu dengan orang tua, apalagi yang komplit ya, dan masih bisa berbahagia, semakin kesini tuh sangat langka. Kayak itu bukanlah hal yang tidak semua orang dapat dengan gampangnya, dan aku masih bisa dikasih Tuhan untuk menikmati hal ini dengan mudahnya, dengan ya masih bisa dengan kebahagiaan lah, tanpa kesulitan gitu. Aku masih bisa bantu bawa mereka nyetir, terus masih ya happy lah gitu, melakukan aktivitas yang sederhana tapi masih bisa dinikmati gitu. Itu aku
sadari sih semakin berharga ya. Memang gak bisa ngasih pasangan hidup untuk sekarang, kayak pernikahan gitu kayaknya gak bisa. Cuman meluangkan waktu bersama mereka itu juga satu hal yang tidaklah gampang gitu, karena kayaknya nggak semua orang tua juga bisa bareng anaknya pergi jalan-jalan gitu loh, apalagi yang nanti udah married gitu. Jadi mumpung aku masih bisa, ya udah kita nikmati aja gitu. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena aku punya jadi sedih orang tua yang masih sehat dan masih lengkap. Dan masih bisa mau bareng-bareng lah dengan anaknya ini. Ketiga, apa ya? Aku bersyukur karena aku punya diberikan pekerjaan yang sangat menyenangkan. Dalam arti Tuhan memberikan aku rezeki dengan cara yang menurutku pokoknya intinya kayak sistem kerjaku ini sangat menyenangkan. Ya mungkin setiap orang yang dengar pasti akan iri gitu. Aku yakin. Kecuali orang kantor ya, karena kan sama. Aku dapat pekerjaan WFH, hampir full WFH, bukan hampir sih, full kayaknya. Jadi aku ke kantor mungkin cuma sebulan sekali, dan luar biasa santai. Tapi bukan berarti aku slacking off ya, maksudnya bukan berarti aku nggak kerjain kerjaanku, tetap tanggung jawab ada dong. Cuman WFH-nya ini, dan fun fact, aku cuti unlimited. Tapi dengan syarat ini hari kejepit dan aku nggak cuti ya. Cuti unlimited itu jadi kayak tidak terhitung ada angkanya gitu loh, kayak iya Vio nanti tinggal 5 hari lagi ya kamu batas waktunya gitu. Tidak, aku mau cuti kapanpun. Kalau emang aku ada waktu mau pergi, aku bisa cuti. Thank you banget deh sama kantorku yang sekarang. Dan karena berkat ini aku jadi bisa lebih santai, meluangkan waktu dengan orang tua, terus masih bisa side hustle, side job kayak sekarang ngambil bolen gitu. Dan mungkin ada tambahan side hustle yang memang tidak begitu banyak lah. Ya nambah buat jajan-jajan dikit. Ya oke lah gitu, maksudku kayak yang harus 9 to 5 WFO kerja terus harus bermacet-macetan, itu udah sangat itu suatu kebahagiaan tersendiri sih. Kayak wah gila sih, Tuhan bisa kasih ini, bisa gitu. Kok bisa ya, ada loh gitu. Ini aku nggak tahu maksud Tuhan apa, tapi aku harap ketika aku sudah dapat pekerjaan yang tersantai ini, aku harap aku bisa menjadi berkat dengan cara lain gitu. Entah mungkin dari pekerjaanku juga aku bisa jadi berkat, atau ya mungkin melalui, atau aku mungkin jadi punya kegiatan lain yang lebih santai. Aku punya kegiatan lain yang memang bisa untuk fokus memuji Tuhan atau melayani Tuhan gitu, mungkin gitu. Ya, ini sangat, ya aku
nggak menyadari hal ini sih. Jadi kayaknya memang Tuhan tuh punya rencana ya. Aku nggak tahu rencananya apa, tapi salah satunya aku mendapatkan kemudahan gitu dalam bekerja. Ini literally work from everywhere gitu, nggak kadang work from home, work from everywhere, kayak wow gitu. Ini privilege gitu. Kayak semakin aku ngeh, ini privilege loh, ini nggak semuanya orang tuh bisa loh. Dan menurutku dengan gaji yang aku dapat, aku udah tembus 2 digit gitu, kayak wow. Ya memang mungkin kalau di insecurein ya dibandingkan anak-anak muda yang sekarang di bawah aku, mungkin aku kalah gitu. Cuman it's not that bad gitu, dan aku masih bisa dengan kayak begini tuh aku masih bisa bayar cicilan, bayar apa, masih bisa happy. Ini tuh literally kalau menurut ini work life balance nih seperti ini. Aku senang sih, aku ya ini hal yang memang patut disyukuri selalu gitu, karena Tuhan menandakan bahwa Tuhan tuh masih sayang sama kamu gitu. Nggak jangan cuman karena pria, tapi apa ya, karena banyak aspek dalam kehidupanmu yang tidak kau sadari. Ternyata Tuhan tuh masih sayang sama kamu, dan kamu diberikan sesuatu yang kamu nggak duga, yang ya udah kamu jalanin aja tapi kamu nggak ngeh gitu. Ternyata tuh pas dilihat lagi ke belakang dan dilihat lagi positifnya tuh banyak banget ternyata itu. Dan dari ini aku baru ngeh juga sekarang. Aku tahu memang enaknya mau WFH, tapi ya udah aja gitu, nggak pernah yang apa ya, kayak nggak pernah sampai di ngeh kalau emang Tuhan tuh wah sebaik itu gitu sama kita. Memang mungkin bagi orang kayak denger kayak ya udah lebay lu emang gitu kan, tapi ya mungkin dianggap aja selalu mau ngomong gue lebay. Tapi aku bersyukur, banyak yang disyukurin, dan Tuhan masih memberikan kebahagiaan dalam sisi-sisi yang lain gitu, yang apa ya, yang aku tuh nggak ngeh gitu, nggak pernah melihat itu dengan mata yang terbuka gitu ya. Kalau diomongin kayak sekarang ini, aku menjadi merasakan kayak iya ya, ternyata seenak itu gitu. Yang Tuhan kasih ini banyak gitu, yang banyak lah pokoknya, yang bisa bikin kamu tuh sebenarnya bersyukur banget gitu. Lu tuh sebenarnya bisa bahagia, lu tuh udah bahagia sekarang gitu. Cuman kayak lu tuh nggak ngeh aja karena hanya ada selaput tipis, beban-beban tipis, beban-beban kecil yang kamu anggap tuh besar gitu. Padahal kalau dilihat dari segalanya tuh Tuhan tuh masih sayang banget sama kita. Apapun yang kamu jalani sekarang ini, bukan apalagi lah kalau bukan karena mereka, karena Tuhan gitu. Well, itu aja sih. Mungkin kalau kita ngomong dalam hati tentang bersyukur itu kayaknya nggak nggak akan sebegini ya. Jadi kayaknya emang kamu harus ngomong apa yang kamu mau syukuri gitu, dan semakin kamu ngomong mungkin semakin kamu notice, atau semakin kamu ngeh, semakin kamu sadar kalau wah ternyata hidupmu tuh nggak sekecil itu gitu. Banyak hal yang ternyata bisa bikin kamu tuh senang, seperti sekarang ini. Jadi ini banget membuat aku jadi moodnya lebih naik, nggak seperti tadi. Dan wah hebat sih ya. Thank you, terima kasih Tuhan. Padahal aku jarang doa segala macam, tapi ternyata kamu berikan berkat yang berlimpah dari sisi yang lain gitu, yang sisi yang aku nggak pernah aku hargai gitu sampai sekarang. Dan aku yakin banyak banget yang masih bisa aku syukuri, nggak cuman hal-hal yang utama aja, tapi hal-hal kecil sekalipun. Well, that's it aja kalau menurutku. Aku nggak mau cerita banyak juga. Well, lesson learned from today.
always be grateful. Kalau memang beneran kamu merasa dalam hati kamu gratefulnya kurang gitu atau dipaksakan, coba kamu diomongin, di speak up, kayak disuarakan kayak aku ini, atau dengan melalui nulis mungkin juga bisa. Semakin kamu nulis mungkin semakin kamu merasa oh iya ya gitu, kayak banyak hal-hal yang bikin kamu tuh ngeh gitu. Pokoknya tulis aja, kamu ngalur ngidul aja kayak yang aku ngomongin sekarang, gak usah malu-malu atau apa. Dan dengan begitu mungkin kamu akan bisa ngerasain lebih efek bersyukurnya tuh lebih kencang gitu, lebih kuat, lebih powerful. Oke deh kalau kayak gitu, sekian dan thank you for watching. Hope you guys have a great day today and every day. Aku berharap kalian juga bisa menikmati kebahagiaan yang kalian mungkin belum sadar sampai saat ini, dan aku harap dengan begitu kalian bisa menikmati hidup dan mensyukuri hidup lebih lagi. Ya jangan patah semangat, stay strong terus. Aku tahu hidup tidak mudah, dan bagi yang single, jangan hanya karena kesendirian kamu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa kita single ini, di masa kita sendiri, dan kamu coba melompat dari zona nyaman lah. Pokoknya itu akan membuat kamu terkejut dengan dirimu sendiri, ternyata kamu tuh bisa sekuat itu dan sehebat itu. Oke? Hai, dadah. Like